Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, kelas 12 MIA. Semoga dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya, dan semakin semangat belajarnya ya nak. Baik 12 MIA, kita lanjut pembelajaran kimia kita ya. Masih pada bab senyawa organik. Senyawa organik yang mau kita pelajari kali ini adalah senyawa alkanal atau aldehida. Sama seperti senyawa organik yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, bahwasannya nama alkanal ini adalah nama IUPAC dari senyawa tersebut ya, atau nama secara internasional. Nah, nama trivial atau nama pasarannya adalah aldehida. Perhatikan anak ibu bahwasannya senyawa aldehida ini memiliki gugus fungsi CHO ya. Strukturnya adalah RCHO. Kemudian rumus molekulnya adalah CnH2nO. Nah, CnH2nO, perhatikan ya. Penamaan atau tata nama senyawa aldehida secara IUPAC. Nah, secara IUPAC tadi namanya adalah alkanal gitu ya. Nah, nama IUPAC-nya adalah mengganti akhiran A pada indu alkana. Indu maksudnya rantai terpanjang ya pada senyawa alkana dengan akhiran al. Alkanal. Jadi alnya diambil ya ujungnya. Kalau alkohol kemarin nama IUPAC-nya kan alkanol ya, maka penamaan senyawanya mengganti akhiran A pada senyawa alkana menjadi akhiran ol. Kalau ini akhiran A pada alkana diganti menjadi akhiran al. Kemudian nama trivial atau pasarannya menggunakan akhiran aldehida. Nah, anak ibu, karena gugus aldehida selalu di ujung, jadi tidak diperlukan angka yang menunjukkan posisi gugus fungsi aldehida tersebut ya. Karena pasti gugus fungsi aldehida tersebut akan mendapat penomoran nomor 1, nomor yang diutamakan ya, nomor terkecil. Nah, jika ada gugus alkil atau substituen yang lain, maka gugus fungsi mendapatkan nomor terkecil. Dalam hal ini pasti dia mendapatkan nomor 1 ya. Nah, ibu perhatikan 3 contoh senyawa aldehida berikut ini ya. Nah, yang berwarna merah itu adalah gugus fungsi senyawa aldehida. Kalau gitu kita perhatikan contoh pertama, ada HCOH. Kalau C sama dengan 1 pada senyawa alkana, kita sebut metana, iya kan? Metana. Maka kalau C1 pada senyawa aldehida ini kita sebut nanti adalah metanal. Metanal, gitu ya. Atau itu kan nama IUPAC-nya, nama trivialnya adalah formaldehida. Formaldehida atau formalin kita kenal itu nanti banyak digunakan sebagai bahan pengawet ya. Kemudian yang kedua ada CH3, ada COH. C-nya ada 2 nak, ya kan? Kalau C2 pada alkana kita sebut etana. Kalau pada senyawa aldehida namanya etanal. Etanal atau asetaldehid. Nah, perhatikan contoh ketiga. Contoh ketiga ini ada COH-nya di sini, ya kan? Kemudian ada CH2, CH3, ada CH2, CH3. Nah, pertama kita tentukan dulu rantai terpanjang atau rantai indu, ya kan? Rantai terpanjangnya ada berapa C-nya? Dimulai dari yang COH ya, dimulai dari gugus fungsinya ini 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri ada 4. Kalau dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka rantai induknya atau terpanjangnya adalah C5 atau pentanal. C5. Di C nomor 3 ada cabang. Ini cabang di C nomor 3 ya kan. Nah, apa nama cabangnya? Metil. Oh, berarti penamaannya 3 metil pentanal. Gitu ya. Artinya di C nomor 3 ada metil. Nah, yang terikat pada gugus pentanal. Pentanal berarti C5. Satunya nggak perlu kita sebutkan lagi nak. Misalnya gini, 3 metil 1 pentanal, tidak perlu. Karena apa? Karena gugus aldehid
pasti dia menempati nomor 1 gitu ya. Mudah dipahami kan? Insya Allah mudah. Begitu ya cara menamakan senyawa aldehida. Kemudian kita lihat ya sifat dan kegunaan senyawa aldehida. Yang pertama, bahwasannya senyawa aldehida ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa alkananya. Kita perhatikan gugus aldehida ini R tadi CHO, ada C di situ ya, ada gugus karbonil. Jadi gugus karbonil itu adalah gugus polar, ya kan? Sehingga alkanal ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada hidrokarbon yang massa molekulnya hampir sama gitu. Jadi yang punya atom C yang sama, alkana yang sama C-nya, bedanya ini gugus aldehida, itu yang satu lagi tidak ada gugus aldehidanya ya, alkana yang seperti biasa kita pelajari. Nah, maka senyawa aldehida ini memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kenapa? Karena adanya gugus karbonil yang bersifat polar. Akan tetapi, ya kan? Akan tetapi karena alkanal ini tidak memiliki ikatan hidrogen seperti pada alkohol, ya kan? Nah, seperti pada alkohol, maka alkanal ini memiliki titik didih yang lebih rendah daripada titik didih senyawa alkohol yang sesuai, yang sama rumus molekulnya, maksudnya yang sama jumlah atom C-nya gitu ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan alkana, dia memiliki titik didih yang lebih tinggi, tapi dibandingkan dengan alkohol dia lebih rendah. Kenapa? Karena kalau alkohol OH dia punya ikatan hidrogen, sementara pada senyawa alkanal tidak punya ikatan hidrogen. Begitu ya. Kemudian senyawa aldehida ini bersifat polar. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya gugus karbonil itu kan bersifat polar, maka senyawa alkanal dia bersifat polar ya. Kalau bersifat polar, sehingga senyawa alkanal ini larut dalam air dalam semua perbandingan ya. Jadi dia larut dalam air karena sifatnya polar. Kemudian anak ibu, larutan 40% metanal atau formaldehida itu tadi ya dalam air diberi nama formalin. Formalin ini banyak digunakan sebagai pengawet. Nah, sehingga biasa digunakan untuk menyimpan preparat biologi ya, menyimpan atau mengawetkan. Tadi kan digunakan sebagai pengawet ya. Nah, pengawet atau untuk menyimpan preparat biologi, maksudnya itu adalah kalau kita praktikum biologi kan ada misalnya kita mau melihat ya struktur ya kan, organ dari suatu hewan dibuka kemudian diawetkan begitu ya. Bagaimana sistem, misalnya gini, sistem pernapasan pencernaan suatu hewan gitu kan. Nah, dibedahlah hewan tadi, diawetkan. Nah, itu digunakan formalin. Jadi formalin ini bukan untuk mengawetkan makanan, tapi justru untuk mengawetkan preparat biologi ya, mengawetkan binatang ya. Nah, kemudian gini, asetaldehid digunakan sebagai bahan baku pembuat senyawa lainnya seperti asam asetat, aseton, dan etil asetat. Maksudnya asetaldehid ini digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk membuat senyawa asetat, aseton, dan etil asetat. Kemudian benzaldehid memberi aroma pada buah ceri. Nah, sekarang kita lihat nih ya, formalin tadi yang ibu bilang, formalin itu bukan pengawet bahan makanan karena merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia ya. Nah, jadi ini bukan pengawet bahan makanan karena bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan manusia.
Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang mengakibatkan keracunan dalam tubuh. Kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi pada lambung, alergi, dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, dan bersifat mutagen atau menyebabkan perubahan fungsi sel atau jaringan atau mutasi gen, ya kan? Dan orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan pada peredaran darah. Jadi formalin ini untuk apa? Untuk preparat biologi. Inilah dia preparat binatang-binatang ini, ya kan? Bisa banyak ya, lipan, ular, ya kan? Nah, jadi bukan untuk makanan. Selanjutnya, nah Ibu, identifikasi gugus fungsi pada senyawa aldehida. Yang pertama, bahwasannya senyawa aldehida ini mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat, ya kan? Kemarin kalau kita mau mendapatkan aldehida itu bisa diperoleh dari oksidasi alkohol. Alkohol yang mana, sayang? Alkohol primer. Jadi alkohol primer itu bisa kita oksidasi menghasilkan senyawa aldehid. Kemudian aldehid dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan senyawa asam karboksilat, ya. Kemudian reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens dan Fehling ini terkenal, ya. Reaksi aldehida dengan pereaksi Tollens dan Fehling, kalau dengan Tollens nanti akan menghasilkan cermin perak dan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata. Itu diingat, ya. Nah, ini penting dan populer, artinya sering ya ditanya. Ini nanti yang membedakan senyawa aldehida dengan keton. Keton nanti setelah aldehida kita pelajari keton, ya. Jadi kalau alkohol temannya adalah eter atau berisomir fungsi dengan eter, artinya punya rumus molekul yang sama tapi gugus fungsi berbeda dengan eter. Begitu juga dengan aldehid dan keton. Jadi aldehid dan keton berisomer fungsi, artinya memiliki rumus molekul yang sama kedua senyawa ini, tetapi nanti gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya aldehid adalah COH, nanti keton hilang hanya jadi RCOR, gitu ya. Nah, kalau keton tidak mampu dia bereaksi, maksudnya tidak ada menunjukkan hasil reaksi positif dengan pereaksi Tollens dan Fehling. Kalau aldehid menunjukkan reaksi yang positif dengan cara menunjukkan ciri-ciri. Kalau Tollens menghasilkan cermin perak, kalau dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Diingat ya, nah Ibu, nomor 1 ini penting. Kemudian yang kedua, aldehida dapat direduksi membentuk alkohol primer. Jadi kalau oksidasi alkohol primer, oksidasinya membentuk aldehida, maka kebalikan dari oksidasi adalah reduksi. Kalau gitu, reduksi dari aldehida akan menghasilkan alkohol primer. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah Ibu, adisi HCN atau asam sianida pada aldehida menghasilkan senyawa sianohidrin, gitu ya. Menghasilkan senyawa sianohidrin. Kemudian kita lanjut ya. Nah, identifikasi selanjutnya untuk gugus fungsi aldehida ya. Dalam bahasa pekat, aldehida atau yang tidak mengandung hidrogen alfa, nah ini mengalami oksidasi dan reduksi atau autoredoks sekaligus ya, menghasilkan campuran alkohol dan garam karboksilatnya. Reaksi ini dikenal dengan reaksi Cannizzaro. Reaksi Cannizzaro ya, yaitu reaksi dari aldehida dalam bahasa pekat yang mengalami reaksi autoredoks ya, menghasilkan campuran alkohol dan garam karboksilatnya. Biasanya misalnya gini, ada formaldehida, kemudian menghasilkan metanol dan natrium format gitu ya. Garam karboksilatnya kan karboksilatnya tadi adalah formatnya atau formiatnya ya. Nah, garamnya ada Na positifnya. Kemudian jika aldehida direaksikan dengan larutan basa NaOH encer pada temperatur kamar atau lebih rendah, terjadi dimerisasi yang biasa disebut sebagai aldol. Nah, disebut sebagai aldol ya.
Jenis reaksi jenis ini juga biasa disebut dengan adisi aldol atau aldol kondensasi. Kemudian yang terakhir, adisi pereaksi Grignard pada aldehida menghasilkan alkohol. Nah, itu adalah jenis-jenis identifikasi gugus fungsi senyawa aldehida. Demikian Anak Ibu penjelasan materi tentang senyawa aldehida atau alkanal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mana yang kurang paham atau kurang dimengerti nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anak Ibu semuanya. Semangat pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.